Hai semua, saya punya cerita pendakian horor dari teman saya. Semua nama tokoh sudah saya ubah. Buat yang suka mendaki pasti relate sama cerita beginian. Ini menceritakan 6 sahabat yang mendaki ke Gunung Salak dan mereka mengalami kejadian yang gak akan mereka lupakan seumur hidupnya. Jadi bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke ceritanya. Nama gue Raka. Usia 26 tahun, dan udah 5 tahun gue naik turun gunung dari Sabang sampai Merauke. Tapi satu pendakian ini adalah pengalaman yang gak pernah bisa gue lupakan. Dan mungkin gak akan pernah bisa gue maafkan juga kepada diri gue sendiri. Pendakian itu kami lakukan ke Gunung Salak, Jawa Barat. Gunung ini gak setinggi Semeru, tapi ceritanya jauh lebih dalam dari sekadar ketinggian. Waktu itu, kami berenam. Pertama, gue sendiri, Raka. Gue biasa jadi leader pendakian karena paling berpengalaman. Gue cukup percaya sama hal-hal mistis, tapi gak pernah nyari masalah. Lalu ada Ardi, 27 tahun. Teman lama gue dari komunitas pendaki. Orangnya kalem, religius, paling rajin ngingetin yang lain buat gak aneh-aneh. Ketiga, Dimas, 24 tahun. Baru ikut naik gunung 3 kali. Bercanda terus, mulutnya suka gak dijaga. Tapi orangnya baik. Keempat, Cika, 23 tahun. Adik sepupu gue, satu-satunya perempuan di rombongan. Cika anak mapala, keras kepala, tapi dia tahan banting. Kelima, Rio, 25 tahun. Temennya Dimas. Baru pertama kali naik gunung. Pendiam, tapi pandangannya sering kosong. Jujur aja, dari awal gue udah gak enak sama dia. Dan terakhir, Anton, 28 tahun. Teman kerja Ardi. Gede, tinggi, suka motret, dan doyan banget cerita horor. Hari H, kami kumpul di stasiun Bogor jam 6 pagi. Setelah belanja logistik, kami naik angkot sewaan menuju Pasir Reungit, salah satu jalur pendakian Gunung Salak. Sepanjang jalan, Anton mulai nyerocos. Kalian tahu gak? Di Salak itu banyak bangkai pesawat jatuh. Katanya tempat itu dijaga. Kata Anton dengan antusias. Hari H, lalu Cika menimpali. Lagian kenapa sih kita harus naik gunung yang katanya angker begini? Ya biar dapat cerita buat pulang, lah. Dimas ikut nimbrung. Lalu Ardi menimpali. Hati-hati sama omongan, Mas. Tempat orang, jaga sopan. Gue diam. Gue gak suka mulut Dimas dan Anton. Mereka kayak belum siap secara batin. Sampai di base camp, kami disambut Pak Ujang, warga lokal sekaligus petugas izin. Kalau malam nanti kalian dengar suara orang nangis atau minta tolong, jangan jawab. Jangan panggil nama siapapun, ya. Ujar Pak Ujang sambil menasihati. Gue angguk. Tapi Dimas cuma cengengesan. Rio, masih diam, tapi gue lihat dia mandang hutan di belakang base camp agak lama. Seolah ada yang manggil. Pendakian dimulai jam 10 pagi. Jalur Salak itu hutan lebat, basah, berkabut. Suasananya cepat berubah. Baru 2 jam jalan, kabut turun. Tiba-tiba Cika ngomong. Tadi lo manggil gue, Dim? Lalu dijawab Dimas. Enggak, gue dari tadi di depan, kok. Cika langsung pucat. Gue diam. Di sini, suara bisa meniru siapapun. Kami ngecamp di pos 3, daerah yang katanya paling rawan. Ardi langsung azan sebelum gelar tenda. Malam itu, hal-hal aneh mulai terasa. Angin gak berhenti tiup dari satu arah. Udara mendadak dingin menusuk. Dan jam 2 pagi, gue dengar suara orang nyanyi lagu anak-anak. Naik-naik ke puncak gunung. Suara perempuan. Lembut. Tapi fals. Gue tengok tenda Anton. Kosong. Gue langsung bangunin Ardi. Kami temukan Anton berdiri di tengah hutan, pegang kamera, senyum sendiri. Ton. Balik. Ayo balik. Kata Raka sambil menarik Anton. Dia nengok pelan. Matanya kosong. Anton lirih berkata. Dia cantik, Rak. Dia ngajak gue ke air terjun. Kami tarik dia balik. Subuh, Anton demam tinggi.
Kamera dia rusak, dan anehnya, ada satu foto terakhir. Potret kami berenam, tapi dengan satu sosok tambahan. Seorang perempuan berambut panjang, berdiri di belakang Rio. Besoknya, kami terusin pendakian. Tapi suasana makin berat. Langkah kaki makin berat. Dimas mulai terengah-engah. Tiba-tiba, Dimas teriak. "Raka! Tunggu gue!" Dia nyebut nama gue keras-keras. Seketika kabut turun tebal. Ardi langsung baca ayat kursi. Tapi Dimas menghilang. Kami cari sampai sore. Tapi yang kami temukan hanya sepatu sebelah, tergantung di dahan pohon, basah. Gue nyesel. Harusnya gue lebih keras ngingetin. Kami sampai puncak menjelang maghrib. Tapi gak ada rasa senang. Rio makin aneh. Tiba-tiba dia jalan ke pinggir jurang. Rio bilang pelan. "Aku pulang ya." Dia udah nunggu. Gue tarik dia sekencang-kencangnya. Raka membentak Rio sambil bilang, "Jangan lo ikutin suara itu." Kemudian Rio tiba-tiba pingsan. Kami turun keesokan harinya dengan sisa tenaga. Di base camp, Pak Ujang cuma bilang, "Yang hilang, jangan dicari lagi. Kalau dia dipanggil, berarti sudah dipilih." Ucap Pak Ujang sambil menenangkan kami. Sampai sekarang Dimas gak pernah ditemukan. Anton gak pernah naik gunung lagi. Rio pindah keluar kota. Cika, dia masih naik gunung, tapi lebih hati-hati. Gue masih naik. Tapi tiap kali gue dengar suara manggil dari hutan, gue cuma bilang dalam hati, "Maaf, saya cuma numpang lewat." Dari cerita ini pesan gue cuma satu, jangan pernah panggil nama orang di gunung. Karena yang jawab bisa jadi bukan dia. Sekian cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu suka konten horor nyata seperti ini. Dan tulis di kolom komentar. Cerita gunung apalagi yang kamu ingin kami bahas berikutnya. Adios.